Rutinitas dan tumpukan pekerjaan bisa membuat seseorang rentan mengalami stres, bahkan depresi. Stres yang terjadi karena kondisi ini disebut dengan istilah sindrom burnout atau job burnout. Organisasi Kesehatan Dunia, WHO, baru-baru ini menetapkan burnout untuk menggambarkan kondisi stres kronis yang berhubungan dengan pekerjaan. Pekerja yang mengalami sindrom ini menunjukkan gejala berupa kelelahan secara fisik dan emosional. Umumnya, kondisi tersebut muncul akibat ekspektasi dan kenyataan karyawan tidak sama dengan apa yang diharapkan. Selain itu, rasa lelah dan stres berkepanjangan juga bisa terjadi karena seseorang kewalahan dengan perintah atasan yang terus-menerus datang. Kondisi ini sama sekali tidak boleh diabaikan sebab bisa menyebabkan hilang minat pada pekerjaan serta menurunkan produktivitas. Siapa saja bisa mengalami burnout? Sebelum itu klik dulu tombol like and subscribe supaya kamu tidak ketinggalan video lainnya dari Poppy Amalia. Ada beberapa kemungkinan burnout bisa menyerang seseorang, mulai dari ketidakmampuan mengontrol pekerjaan, bayangan pekerjaan yang tidak jelas, ritme pekerjaan yang tidak bersahabat, serta jenis pekerjaan yang monoton atau terlalu dinamis. Pada beberapa kondisi, job burnout juga bisa terjadi karena tidak ada dukungan sosial, terutama pada hal-hal yang berkaitan dengan pekerjaan. Burnout juga rentan menyerang orang yang memiliki kehidupan pekerjaan tidak seimbang. Sebab hal ini bisa membuat orang tersebut tidak memiliki waktu untuk melakukan hal lain di luar pekerjaan. Ciri-ciri burnout. Setiap orang tentu pernah merasa kelelahan dan stres dalam bekerja. Akan tetapi, seorang yang mengalami burnout cenderung akan merasakan atau menampakkan ciri-ciri berikut ini. 1. Hilangnya semangat bekerja dan kelelahan. Salah satu ciri burnout adalah hilangnya semangat bekerja dan minat terhadap pekerjaan yang sedang dikerjakan. Tetap bekerja tanpa adanya semangat dapat menguras banyak energi sehingga memicu kelelahan. 2. Benci dengan pekerjaan yang digeluti. Burnout bisa menyebabkan stres dan frustrasi saat bekerja. Ini membuat seseorang menjadi sulit berkonsentrasi, merasa tidak kompeten terbebani, dan akhirnya membenci pekerjaan yang sedang ia geluti. 3. Performa kerja menurun. Burnout juga bisa menyebabkan performa kerja menurun. Hal ini dipicu oleh hilangnya minat terhadap pekerjaan yang sedang digeluti, sehingga hasil yang didapat menjadi kurang memuaskan. 4. Mudah marah. Orang yang sedang merasakan burnout cenderung akan mudah untuk marah. Apalagi jika semuanya tidak berjalan sesuai dengan ekspektasi. Ditambah lagi, performa kerja yang menurun dapat menyebabkan pekerjaan terus menumpuk. Hal ini dapat memicu stres dan emosi yang membuat penderita burnout jadi lebih sensitif. 5. Menarik diri dari lingkungan sosial. Stres dan frustrasi akan pekerjaan membuat penderita burnout bersikap sinis terhadap orang-orang yang bekerja dengan mereka. Pekerjaan yang digelutinya dianggap sebagai beban hidup, sehingga membuat mereka enggan atau berhenti bersosialisasi dengan rekan kerja, teman, maupun anggota keluarga yang terlibat dalam pekerjaan tersebut. 6. Mudah sakit. Burnout yang terjadi secara berkepanjangan atau tidak diatasi dengan baik dapat membuat imunitas tubuh menurun. Kondisi ini dapat membuat seseorang rentan terkena flu, pilek, sakit kepala, dan sakit perut. Selain itu, risiko untuk alami gangguan tidur, gangguan kecemasan, dan depresi dapat meningkat. Cara mengatasi burnout. Burnout yang tidak teratasi dengan baik dapat berdampak buruk terhadap kesehatan fisik dan mental. Oleh karena itu, jika gejala atau ciri-ciri burnout muncul,
kamu disarankan untuk mengatasinya dengan langkah-langkah sebagai berikut ini. 1. Buat prioritas. Buatlah prioritas pekerjaan dari yang penting ke yang kurang penting. Dengan gitu, kamu tahu mana yang perlu dikerjakan terlebih dahulu sehingga energi yang terkuras tidak terlalu banyak. 2. Bicarakan dengan atasan. Komunikasikan dengan atasan mengenai kerisauan yang kamu rasakan. Saat kamu diberikan pekerjaan yang terlalu banyak, ungkapkan bahwa pekerjaan tersebut membuat terbebani dan membutuhkan bantuan orang lain untuk menyelesaikannya. Jika atasan kamu yang menjadi pemicu burnout di tempat kerja, coba ajak bicara bagian Departemen Sumber Daya Manusia (HRD) mengenai hal tersebut. Mereka mungkin akan mencarikan solusi yang tepat, misalnya memindahkan Anda ke tim yang lain. 3. Kurangi ekspektasi dan berikan apresiasi terhadap diri sendiri. Atur pola pikir dan bersikaplah realistis sehingga kamu dapat menurunkan ekspektasi terhadap pekerjaan yang tengah dikerjakan. Dengan begitu, kecemasan dan stres di tempat kerja dapat berkurang. Selain itu, jangan lupa untuk memberi apresiasi terhadap diri sendiri terhadap prestasi yang pernah dicapai. 4. Ceritakan kepada orang yang dapat dipercaya. Coba ceritakan apa yang kamu rasakan kepada orang-orang terdekat yang dapat kamu percaya. Meski tidak selalu mendapatkan solusi, cara ini dapat membantu melepaskan emosi negatif dan mengurangi stres pekerjaan. 5. Jaga keseimbangan hidup dengan baik. Kamu juga perlu untuk bersantai dan melupakan pekerjaan sejenak dengan pergi bersama teman atau melakukan hal yang disukai selesai jam kerja berakhir. Ini dapat membuat pikiran kembali jernih dan kamu siap untuk bekerja kembali keesokan harinya. Jika memungkinkan, ambil cuti dan pergilah berlibur, karena ini juga dapat membuat pikiran kamu kembali jernih, semangat, dan termotivasi kembali. 6. Ubah gaya hidup. Terapkan gaya hidup sehat dengan cara mengonsumsi makanan sehat, rutin berolahraga, dan tidur yang cukup. Hal-hal ini dapat mendukung tubuh yang sehat dan pikiran yang lebih mudah fokus, sehingga menurunkan risiko terjadinya burnout. Selain itu, kamu juga bisa mencoba mencari hobi baru atau melakukan hal-hal baru yang belum pernah dilakukan sebelumnya untuk mengatasi burnout. Burnout dalam pekerjaan tidak hanya berpengaruh pada hasil kerja, tapi juga dapat meregangkan hubungan dengan orang-orang di sekitarnya dan menurunkan kesehatan kamu. Oleh karena itu, apabila ciri-ciri burnout muncul, segera atasi dengan cara-cara di atas. Jika cara tersebut telah diterapkan, tapi Anda masih tetap mengalami burnout, coba berkonsultasi kepada psikolog untuk mendapatkan penanganan yang tepat, atau mungkin pertimbangkan peluang kerja di perusahaan lain. Apabila gejala burnout sudah mulai dialami oleh kamu atau ingin mengetahui lebih lanjut, kamu bisa menghubungi admin Instagram @poppsikolog. Kamu bisa buat janji konsultasi dengan para psikolog kami. Akhir kata, jangan lupa like, subscriber. Semoga video ini membuat menjadi lebih baik lagi.